Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Romani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang pengakuan ex KPU, ex komisioner KPU, yaitu Hadar Nafis Gumai tentang penjagalan Partai Umat. Ya, ini ada arahan dari pusat ya. Jadi ini patut kita miris ya, juga patut menyesalkan ya terkait adanya tahapan pemilu yang sudah dimulai tetapi sudah ada kecurangan-kecurangan sana sini. Nah, apa yang bisa kita harapkan kalau dari awal yang kontestasi pemilu ini yang diharapkan akan mendapatkan perubahan yang signifikan, ternyata sudah ada kecurangan, dan ini kadang orkestrasi oleh tidak adanya good willing dari pemerintah untuk menindak tegas ya, dan juga tentu saja anggota KPU yang kurang dalam hal integritas untuk menjadikan KPU ini lebih jujur dan adil. Ini sesuai yang dilansir oleh inilai.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Hadar Nafis Gumai mengakui memang benar ada upaya menyingkirkan Partai Umat dari pemilu 2024. Kabar ini tidak mengejutkan bagi Hadar, sebab ia sudah mendapat informasi yang menyebut ada arahan dari pusat untuk melakukan penjagalan terhadap salah satu partai politik parpol. Tentu saya kecewa dan prihatin dan juga kesal, marah juga lah. Kok ini bisa terjadi seperti ini, dan ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu sendiri. Dan itu saya dengar diarahkan dan dimintai dari pusat. Nah, saya kira ini harus ditindaklanjuti, kata Hadar saat dihubungi inilai.com Selasa 13 Desember 2022. Ditegaskannya informasi tersebut bukan bualan belaka. Hadar meyakini betul ada upaya sistematis untuk menjegal parpol besutan Amin Rais tersebut. Nah, kita miris ya mendengarkan ini. Maka ia memandang perlu ada pendalaman lebih lanjut untuk menguak praktek curang ini. Kami mendengar bahwa ini diperintahkan disengaja gitu, teman-teman KPU daerah di lapangan itu. Ya kan, saya mendengar saja ya, semua butuh bukti. Mereka semua tertekan sekali, makanya ada dua kelompok besar, kelompok penakut mengikuti arahan dan tekanan itu, ada kelompok kecil yang pemberani di lapangan itu kemudian bersuara, sambungnya. Pendalaman soal praktek curang ini diperlukan agar bisa menjaga kredibilitas dan akuntabilitas KPU di mata masyarakat, sebab jika tidak dibuat terbuka, publik akan selalu memandang negatif terhadap apapun yang KPU lakukan. Kalau tidak diusut orang, saya kira tidak percaya, dan ancamannya adalah tidak percaya dengan apa yang dikerjakan KPU, tidak percaya dengan hasil pemilu. Ya rusak kita kalau seperti ini. Oleh karena itu, ini harus dibenahi, dibongkar sekarang juga, lanjut Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NEGRIT) itu. Senada dengan pinta Amin Rais dalam video yang beredar, Hadar juga meminta agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan KPU terhadap partai-partai baru dan partai-partai non-parlemen untuk segera diaudit. Yang penting bagaimana ini proses verifikasi ini dilakukan secara jujur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau ini dibiarkan seperti ini, saya akan sulit membayangkan apa jadinya negeri ini kalau nanti kemudian kita semua tidak percaya. Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menyebut bahwa dirinya mendapatkan informasi yang valid terkait partai politik parpol yang lolos dan dapat mengikuti pemilu 2024 yang akan diumumkan oleh KPU besok Rabu 14 Desember 2022. Video ini kami buat setelah kami mendapat informasi A1 yang valid bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Umat, jelas Amin dalam sebuah video yang diterima inilai.com pada Selasa 13 Desember 2022. Ia juga merasa bahwa keputusan KPU terhadap hal ini sangat bias dan penuh kejanggalan. Tampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat di single out atau satu-satunya yang disingkirkan, sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024 terang Amin Rais. Ya sobat sekalian ya, satu lagi ya, permasalahan belum selesai beres tentang misalnya ekonomi. Kita sudah mendapat ancaman yang serius, yaitu fairan ya KPU dalam melakukan tugasnya untuk verifikasi ya faktual dan penjagalan Partai Umat. Nah, memang pasti akan ada pantahan, tetapi semuanya ini ada indikasi ya, tentu saja indikasi dugaan ya.
harus ada pembuktian. Tetapi kalau kita melihat pengakuan dari ex-komisioner KPU yang sudah mempunyai jaringan, otomatis ini ya kurang lebih bisa menjadikan awalan yang buruk bagi KPU yang akan memulai kerjanya dalam hal mensukseskan pemilu 2024. Nah, kita ketahui ya, kita memang sedari awal ya pada rezim ini sudah bermasalah dalam hal penegakan hukum. Penegakan hukum itu sangat jauh dari kata adil ya, dari diskriminasi orang yang dekat dengan kekuasaan dengan di luar kekuasaan itu sangat berbeda sekali ya perlakuannya, dan juga kecepatan dalam hal pemproses. Di satu sisi seseorang itu mengkritik ya, itu terus menerus dilabeli orang melakukan penyebaran berita hoax ataupun ujaran kebencian, dan langsung dicokok ya, dikriminalisasi, dipenjara ya. Sedangkan orang yang melakukan pelanggaran terus-menerus ya di lingkar kekuasaan itu tidak diapa-apakan. Nah, tentu saja sikap seperti ini ya berefek dari seterusnya ya ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum pun itu juga berlaku di KPU. Yang ini adalah efek ketika hukum itu tidak ditegakkan dengan setegas-tegasnya dan sejujur-jujurnya, maka yang terjadi adalah pelanggaran terus-menerus. Orang melihat ya, ketika seseorang melanggar tidak diberi sanksi atau dihukum, maka orang akan melakukan terus-menerus ya, karena tidak ada sanksi. Pun kalaupun ada sanksi, itu diberikan sanksi dengan ringan ya. Nah, terkait masalah penjagalan Partai Umat ya, ini juga sudah disampaikan ya oleh Amin Rais sendiri ya, yang memperoleh ya informasi valid A1 bahwasanya semua partai pada tanggal 14 Desember yang kemarin itu semuanya diloloskan kecuali Partai Umat. Nah, ini adalah hal miris ya, meskipun semuanya pembuktian itu akan dibuktikan di pengadilan ya. Tetapi kalau kita melihat indikasi ini sudah jelas gitu ya, ini adalah titik klimaks dari kondisi hukum kita yang carut-marut, yang tidak memberikan keadilan secara nyata di tengah-tengah masyarakat, termasuk juga orang yang berbeda pendapat dari kekuasaan itu akan dalam tanda kutip akan ditendang gitu ya. Termasuk juga ini dugaan Partai Umat yang juga banyak sekali orang sudah paham ya, Partai Umat ini akan dijegal karena kalau diloloskan otomatis nanti akan menggerus ya partai PAN yang saat ini tentu saja menjadi bagian dari kekuasaan. Nah, itu berkebalikan dengan partai yang lain yang diloloskan, yaitu PKN, yaitu yang yang kemungkinan akan menggerogoti Partai Demokrat ya. Kemudian pun juga Gelora juga diloloskan, kemungkinan yang akan menggerogoti Partai PKS. Nah, ini adalah dugaan-dugaan yang tentu saja bisa benar atau tidak ya, tergantung saat ini persaingan itu memang sekarang tidak sehat lagi. Ini patut dipertanyakan ya. Kenapa dalam hal politik ini ya persaingan itu begitu mendapat mendengar kata kekuasaan itu semuanya sudah berpikir bagaimana cara untuk saling jegal menjegal ya. Ini permasalahan serius ya. Dan memang ya ini memang hal yang akan terjadi dalam sistem sekarang ya, sekuler yang radikal banget ya. Bagaimana kemudian juga kapitalis ya, demokrasi yang radikal banget ya. Artinya sebenarnya demokrasi itu adalah utopis ya. Permasalahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu hanya slogan semata, tetapi kenyataannya yang terjadi adalah tidak ada ya keinginan kebijakan dari kedaulatan dari rakyat itu yang diakomodasi. Yang terjadi adalah mengakomodasi keinginan oligarki, mengakomodasi keinginan yang berkuasa. Jadi ibarat memakai hukum rimba, siapa yang kuat yang menguasai resources itu yang akan berkuasa, siapa yang tidak sesuai maka akan ditendang. Jadi inilah paradoks dari demokrasi yang sebenarnya utopis, yang sangat sulit akan diimplementasikan dalam secara real dan berkeadilan. Dan ini juga yang patut kita sayangkan ya, belum mulai saja itu sudah ada kecurangan, termasuk kecurangan dalam hal yang awal ya, entry level, yaitu pelolosan Partai Umat dalam hal verifikasi faktual ya. Ini yang patut kita kecewakan. Ini kalaupun bisa
akan menimbulkan presiden yang buruk bagi KPU, yang tentu saja akan menghilangkan kepercayaan publik terhadap institusi yang namanya KPU itu sendiri ya. Kalau sudah dipercaya ya akan merembet kemana-mana ya. Jadi nanti misalnya yang akan diselenggarakan yaitu KPU pemilu, akan tidak ada kepercayaan terhadap verifikasi faktual ya. Kemudian juga hasil dari pemilu itu sendiri, kemudian hasil dari siapa yang memenangkan sebagai calon presiden dan lain sebagainya. Jadi ini adalah persoalan ke depan yang suka atau tidak harus dihadapi bersama ya. Jadi ibarat seperti maju kena mundur kena, kita jalankan KPU-nya banyak sekali indikasi kecurangan. Tidak jalankan akan ada lagi penundaan kecurangan ini yang akan menjadi alasan untuk melakukan penundaan pemilu yang otomatis akan memperpanjang masa pemerintahan rezim sekarang. Jadi itu ya sobat sekalian, kondisi saat ini yang memang suka atau tidak inilah wujud, yaitu gambaran alam demokrasi yang sebenarnya tidak bisa memberikan keadilan bagi rakyat gitu ya. Yang ada adalah keadilan oligarki, keadilan yang berkuasa yang ingin terus-menerus melanggengkan kekuasaannya. Kenapa? Ya karena berkuasa itu nikmat. Ya, tidak hanya berkuasa tetapi orang yang membohiri di belakang kekuasaan, yaitu panggung belakang itu, yang terus-menerus mendapatkan karpet merah dan kue ya untuk menjalankan bisnisnya secara mulus gitu ya. Bagaimana misalnya bisnis tambang konsesi itu berjalan dengan lancar dan hanya dinikmati oleh segelintir orang ya. Bagaimana usaha tambang melalui undang-undang minerba misalnya. Kita ketahui undang-undang minerba sebelumnya itu ketika konsesi itu habis, maka konsesi itu dikembalikan kepada pemerintah, kemudian dikelola oleh pemerintah. Tetapi undang-undang minerba yang baru yang tentu saja dibuat ini ya untuk memberikan karpet merah kepada oligarki. Kenapa? Karena ketika konsesi itu habis bisa dikelola lagi untuk jangka waktu yang lama sampai puluhan tahun. Jadi harus kita akui ya, kenapa rezim ini perlu dipertahankan, dan ini segala bentuk alasan-alasan yang dibuat, termasuk juga perpanjangan ya, ingin pemilu 3 periode ataupun penundaan pemilu. Salah satunya bagaimana rezim ini ya benar-benar bisa memuaskan ya oligarki gitu ya. Dan kalau sudah puas, maka kenapa tidak diperpanjang, kenapa tidak ditunda untuk melanggengkan rezim ini yang bisa benar-benar ya memberikan kepuasan kepada para pemilik modal, kapitalis atau oligarki. Nah, kita juga sayangkan ya aksi kecurangan ini terjadi sejak awal. Kalau dalam menjalankan aspirasi ya, kenapa kita itu melarang partai politik untuk ikut kontestasi pemilu ya? Biarkan partai politik itu ya ikut ya, tanpa nggak perlu adanya verifikasi faktual ya. Cukup misalnya mempunyai badan hukum itu sudah cukup. Tinggal bagaimana seterusnya, misalnya kita bagi ya 2 divisi misalnya. Ini ada usulan ya, dibagi 2 divisi. Jadi partai yang tidak lolos parliamentary threshold masuk divisi 2 ya. Divisi 1. Divisi utama adalah partai-partai yang isinya adalah partai-partai yang lolos parliamentary threshold ya. Nah setelahnya ini akan berlangsung seperti liga gitu ya. Bagi yang divisi utama ya, kalaupun nanti dalam pemilu selanjutnya itu tidak lolos suaranya tergerus, itu harus turun degradasi. Dan yang di bawah atau Liga 1 ya, divisi 1 itu bisa naik ke divisi utama. Jadi ini kan lebih fair daripada melarang partai politik untuk berlaga dalam konsultasi pemilu gitu ya. Satu hal ya, pertama ini ketika kita memberikan ruang akomodasi, ini akan memberikan keadilan bagi rakyat yang ingin menyampaikan aspirasinya melalui partai-partai. Yang kedua ya, tentu saja ini hal yang lebih baik daripada terus-menerus ya kita itu melarang seseorang ataupun kelompok melakukan kritik di luar ya, tetapi ketika sudah menjadi partai yang berbadan hukum yang sudah sesuai dengan kanalnya malah dilarang gitu. Jadi ada problem kita yang kita khawatirkan
akan berdampak ya, permasalahan itu terus-menerus akan menjadi kekecewaan yang terus akan meningkat kepada rezim ini gitu ya. Alangkah baiknya ya dalam sisa pemerintahan 2 tahun ini ya harus meninggalkan legasi yang baik ya, bisa memberikan kenyamanan ya, pengayoman kepada rakyat, termasuk juga memberikan ruang terhadap partai politik untuk berlaga dan juga menyampaikan aspirasi mereka. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.